Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nurani Safitri dari S1 Akuntansi dengan NIM 249921005. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal mengenai cash flow. Langsung aja ke soal yang pertama, P13.1a. Di sini kita diperintah untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan nih transaksi tersebut dari A sampai J itu dia termasuk operating activities, investing activities, atau financing activities, atau bahkan dia non-cash transaksi. Nah, setelah itu yang kedua kita juga diperintah untuk menggambarkan apakah transaksi tersebut termasuk cash inflow atau cash outflow atau non-effect gitu. Tapi sebelum kita klasifikasi, di sini ada penjelasan sedikit untuk operating, untuk kayak kita mengelompokkannya bagaimana. Di sini ada penjelasan sedikit. Kalau untuk operating activities, dia tuh terkait kegiatan utama perusahaan sehari-hari seperti jualan barang ataupun jasa. Contoh arus kas masuknya itu kayak dari penjualan barang atau jasa, dan juga dari bunga dan dividen yang diterima. Untuk arus keluar ya atau cash outflow ya itu biasanya untuk membeli barang dagangan, terus abis itu tapi secara cash ya, lalu abis itu untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar pajak ke pemerintah, dan untuk membayar bunga pinjaman. Lalu di sini yang kedua itu ada investing activities atau aktivitas investasi. Itu dia terkait sama pembelian atau penjualan aset jangka panjang dan juga investasi. Contoh arus masuknya itu ada dari penjualan tanah, bangunan, atau peralatan. Lalu yang kedua contohnya ada dari penjualan surat berharga, saham atau obligasi perusahaan lain. Lalu ada dari pembayaran kembali pinjaman yang diberikan ke pihak lain. Terus untuk cash outflow ya atau arus keluarnya itu ada untuk membeli tanah, bangunan, peralatan, terus untuk membeli saham, obligasi dari perusahaan lain, terus untuk memberi pinjaman ke pihak lain. Jadi kebalikannya aja. Lalu untuk yang ketiga itu kan ada financing activities. Nah, itu tuh terkait sama keuangan tentunya. Kayak dalam modal atau utang jangka panjang. Contoh arus kas masuknya itu ada dari penerbitan saham, ada penerbitan obligasi atau utang jangka panjang. Lalu ada arus kas keluar itu atau cash outflow ya, itu ada untuk membayar dividen ke pemegang saham, ada untuk membeli kembali saham sendiri atau saham treasury. Langsung aja yang ke soal pertama itu ada record depreciation expense on the plant asset atau mencatat biaya penyusutan pada aset pabrik. Itu dia tidak termasuk aktivitas dari yang 3 disebutkan tadi, dan juga tidak memiliki efek kepada arus kasnya karena dia cuman kayak nilai suatu alatnya itu berkurang, tetapi tidak mengurangi kasnya, tidak mengeluarkan kas ataupun ada kas masuk. Jadi cuma nilai dari peralatan itu dia tuh berkurang gitu. Lalu yang B itu record and paid interest expense. Jadi di sini dia membayar beban bunga. Kalau beban bunga kan tadi sudah dibacakan, dia termasuk ke operating, dan juga dia cash outflow karena dia mengeluarkan uang, maka dia masuknya ke cash outflow. Di sini ada masih. Nah, lanjut untuk ini yang B nih contohnya nih. Membayar bunga pinjaman. Lalu habis itu ada ke yang C itu record cash process from a sale of plant asset. Jadi itu mencatat hasil kas dari penjualan aset pabrik. Dia tuh masuknya ke investing, dan
cash inflow, karena kita menjual otomatis kita mendapatkan cash dan cash kita bertambah. Lalu yang keempat itu ada acquired land by using ordinary share. Dia membeli tanah tapi dengan menerbitkan saham. Itu tidak termasuk aktivitas yang ada, tidak termasuk aktivitas seperti operating, financing ataupun investasi, karena dia tuh nggak ngeluarin cash, nggak ngeluarin uang, dia tuh belinya pakai saham, otomatis itu nggak pakai uang, makanya kita tulisnya non cash dan tidak memiliki efek kepada si arus kasnya. Lalu habis itu ada paid a cash dividend to preference shareholder. Jadi membayar dividen tunai kepada pemegang saham. Nah, itu tuh dia masuknya ke financing, karena kan saham ya, dia membayar dividen kepada pemegang saham secara tunai. Nah, itu otomatis uang kita berkurang, makanya masuknya ke cash outflow. Lalu yang F itu ada distribute a share dividend to ordinary shareholder. Jadi di sini kita sama membayar juga atau membagikan dividen kepada si pemegang saham atau pemegang saham biasa, ordinary shareholder. Tetapi perlu diketahui kalau yang F ini dia membayarnya dia menggunakan saham nih, membagikan dividen saham kepada pemegang saham biasa. Jadi dia enggak mengeluarkan uang, dia kayak menerbitkan saham lagi untuk si pemegang saham biasa. Makanya di sini kita isinya non cash dan non efek. Lalu record cash sale itu kita mencatat hasil penjualan secara tunai, itu masuknya ke operating dan cash inflow. Lalu habis itu yang H itu record sales on account, itu dia mencatat penjualan secara kredit. Di situ dia masuknya ke aktivitas operasi karena kan penjualannya. Tetapi di sini tuh tidak secara tunai tapi secara kredit. Otomatis kita belum mendapatkan uangnya, makanya kita tulis non effect karena kita belum mendapatkan uangnya. Lalu habis itu yang I, kita purchase inventory for cash. Itu masuknya ke operating karena ini tuh artinya kita membeli persediaan secara tunai. Nah, itu masuknya ke operating dan dia tuh cash outflow karena kita mengeluarkan uang, kan membeli mengeluarkan uang. Lalu habis itu ada purchase inventory on account. Sama, di sini dia membeli persediaan juga, tetapi dia tuh membelinya secara kredit. Makanya dia masuknya ke operating tapi non effect gitu. Oke, lanjut ke P13 2A. Di sini diperintah untuk langsung aja ke instruksinya. Kita diperintah untuk menghitung berapa sih net income atau jumlah laba bersih dari si Cipo Ltd pada tahun 2017. Langsung aja di sini diketahui si retained earning 2016 itu kan 130. Retained earning 2016 itu 300. Lalu 2016 250, 2017 300 kan. Nah, terus habis itu ada cash dividend itu ada di sini sebesar 16.000. Lalu ada juga dividen saham sebesar 11.200. Nah, cara menghitung net income itu adalah kita hitung dulu nih selisih dari RE 2016 ke 2017 itu kan naik sebesar 50.000. Lalu kita tambah aja sama dividen tunainya sama dividen sahamnya, itu jadi hasil itu 50.000 ditambah 16.000 tambah 11.200 itu hasilnya 77.200. Nah, ini untuk jurnalnya ada income summary 77.200 sama retained earningnya 77.200. Lalu di perintah yang B, kita diperintah untuk menentukan arus kas
masuk atau keluar yang terkait dengan saham dan dividen. Nah, jadi kita kayak buat jurnalnya terkait kas yang masuk dan keluar, tapi cuman yang berhubungan dengan saham dan dividen aja. Oke, di sini ada cash inflow. Cash inflow itu dari si sahamnya, jumlah lembar saham yang dimiliki gitu. Nah, di sini kan kita lihat dulu nih dari 2016 ke 2017 itu kan si sahamnya kan naik ya sebesar 25.000. Lalu share dividennya itu 11.200. Nah, itu dikurang aja jadi 13.800. Nah, terus habis itu untuk kreditnya itu ada ordinary share capital sama 13.800. Lalu di sini kan kita dipinta juga untuk si terkait dengan dividennya ya. Nah, dividennya ini berarti otomatis cash outflow karena dia mengeluarkan uang sebesar 16.000. Di soal dikasih tahu cash dividennya 16.000. Nah, maka dividen payable kita berkurang sebesar 16.000, lalu untuk cash kita juga berkurang sebesar 16.000. Lalu yang C, kita diperintah untuk mengklasifikasikan dalam statement of cash flow. Nah, di sini penerbitan kita harus mengklasifikasikan dalam statement of cash flow dari transaksi yang tadi kita sudah buat jurnalnya di yang B. Nah, sini kita tulis penerbitan saham tunai biasa 13.000 dia masuk ke financing activities dan dia tuh inflow, cash inflow. Lalu pembayaran dividen tunai itu 16.000, financing activities outflow dan share dividen non cash. Pembayaran saham menggunakan dividen saham 11.200, dia non cash dicatat terpisah di laporan keuangan. Nah, gitu. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu di sini kita diperintah untuk membuat statement of cash flow, tapi hanya untuk si operating activity sectionnya aja. Nah, sini udah ada income statementnya dan di sini ada data tambahannya dari si WZNV. Nah, dari P13 3A kita dibuat apa tadi menggunakan metode indirect method. Kalau indirect method langsung aja kita pertama kita masukin dulu si net income-nya yaitu sebesar 1.450.000, lalu depreciation expense-nya itu dari ini ya nomor 5, operating expense itu operation expense include depreciation expense, maka kita tulis depreciation expense sebesar 85.000. Lalu ada increase in account receivable. Di sini dikasih tahu ini dari data tambahannya increase account receivable. Nah, sebesar 200. Di sini kan kalau dari si indirect metode dia tuh cuma memasukkan tadi non cash expense. Nah, di sini kan non cash expense-nya itu ada si depreciation expense. Nah, dia tuh bertambah. Nah, terus habis itu kita juga masukin si gain jika ada. Karena di sini nggak ada, jadi kita langsung ke si increase si account receivable itu. Kalau misalnya ada loss kita juga masukin, tapi karena gain sama loss itu nggak ada, maka kita langsung ke si change in current asset and current liabilities. Jadi kita langsung aja masukin nih si current asset yang ada di
dari si Toby Z sama current liabilities yang ada dari Toby Z ini, dari data tambahannya gitu. Nah, habis itu kalau current asset, kalau dia naik, kalau dia increase, nah kita tulisnya itu dikurangi. Nah, kalau misalkan dia turun, dia itu makanya jadi positif gitu. Dan kebalikannya current asset, kalau current assetnya itu naik atau increase, kita jadikan positif. Lalu kalau misalkan current assetnya turun atau decrease, itu kita jadi kurangi gitu, jadi minus. Nah, karena di sini account receivable dia termasuk current asset dan dia increase, makanya dia minus, jadi minus 200. Lalu ada decrease inventory itu 500. Di sini ada karena dia current asset dan dia menurun, makanya dia jadi positif gitu. Lalu habis itu selanjutnya itu ada increase in prepaid expense. Nah, increase prepaid expense itu kan dia menambah ya. Jadi dia jadi minus 175. Lalu ada decrease in account payable itu minus 340. Lalu ada decrease in accrued expense payable, dia minus 105. Nah, ini tuh semuanya dari data tambahan yang ada di soal yang dari nomor 1 sampai 5. Nah, kalau sudah, kita jumlahin aja nih dari si ininya. Kita langsung jumlahin, itu dia hasilnya minus 235. Nah, setelah itu kita kurangin nih dari 1.450 dikurangi sama 235. Nah, hasilnya itu totalnya itu 1.215 gitu. Nah, selanjutnya itu kita yang P13 4B, kita diperintah juga sama kita membuat cash flow bagian operation activity section, tapi kita menggunakan direct metode. Nah, kalau itu kita harus hitung dulu nih. Kalau direct itu kita harus hitung dulu. Nah, kalau direct kita harus hitung-hitung dulu nih rumus kayak cash yang dari customer, dari supplier, dan juga untuk pembayaran operating expense. Nah, di sini tuh udah ada rumusnya. Rumusnya ada di buku. Jadi kayak cash received from customer itu sama dengan sales revenue ditambah kalau misalkan dia decrease in account receivable dikurang kalau dia increase in account receivable gitu. Nah, nih. Oke, yang pertama kita hitung dulu nih cash dari si customer itu berapa. Di sini kita sales revenue-nya itu 7.500. Lalu tadi kan ada dari si informasi tambahan kalau kita increase account receivable sebesar 200 ya. Maka di sini kan increase dikurang, makanya kita kurang aja dari 7.500 dikurang 200.000. Hasilnya 7.300. Lalu yang kedua itu kita hitung nih cash, uang tunai kita untuk si supplier gitu. Nah, itu caranya di sini ada caranya itu cost of goods sold ditambah jika increase in inventory dikurang jika decrease in inventory, lalu ditambah dengan decrease in account payable dikurang jika increase in account payable. Nah, di sini diketahui dari income statement-nya cost of goods sold-nya itu dia 4.900. Nah, kita pakainya yang ini. Totalnya, total of cost of goods sold itu 4.900. Lalu di sini dari informasi tambahan kita tuh inventory decrease sebesar 500. Karena di sini decrease itu dikurang, maka kita kurang 4.900 dikurang 500. Lalu di sini ada juga nih account payable.
account payable kita di sini itu decrease ya. Nah, kalau decrease itu account payable dia tuh ditambah. Jadi dia ditambah sama 340. Jadi 4.900.000 dikurang 500 ditambah 340. Itu hasilnya 4.740. Lalu yang ketiga itu kita harus hitung juga nih cash payment atau pembayaran kita kepada untuk beban operasi. Nah, di sini rumusnya itu ada operating expense ditambah increase in prepaid expense atau dikurang dengan decrease in prepaid expense, lalu ditambah decrease in accrued expense payable dikurang sama increase in accrued expense payable. Nah, di sini ada operating expense-nya di sini 1.150.000. Nah, lalu ada bentar kita ke sini dulu. Increase in prepaid expense itu ada di informasi tambahan di sini sebesar 175. Karena dia increase maka dia positif. Lalu yang terakhir itu ada decrease in accrued expense payable itu ada di sini yang nomor 4 sebesar 105. Karena dia decrease maka dia ditambah. Lalu di sini ada berapa depreciation expense. Ini kan ada di sini kan nggak ada ya depreciation expense dalam rumusnya, tapi kalau misalkan di informasi tambahan ada tulisan operation expense include, kalau termasuk include depreciation expense maka kita harus dikurangi si depreciation expense-nya ini. Nah, jadi 1.150.000 dikurang 85.000 ditambah 175 ditambah 105 itu hasilnya 1.345. Nah, setelah udah kita hitung kayak gitu, nah kita buat statement of cash flow-nya. Nah, di sini kita hitung dulu, kita masukin cash received from customer ya ada 7.300.000, lalu dikurangi nih pendapatan uang yang kita dapat dikurangi nih sama pembayaran atau cash payment-nya. Untuk supplier ada 4.750, ada dan terakhir untuk si operating expense atau beban operasi itu 1.345. Nah, habis itu kita kurang aja nih 7.300 dikurang sama 4.740 dikurang sama 1.345. Itu hasilnya itu adalah 1.215. Nah, itu net cash yang kita dapat dari operating activities atau aktivitas operasi. Nah, sama hasil yang indirect gitu. Lalu lanjut aja ke P13.5a. Di sini kita diperintah untuk membuat statement of cash flow juga, tapi menggunakan indirect metode dan juga operating activities-nya saja. Sebelum kita buat, kita harus di sini kan ada statement of financial position-nya ya. Nah, di sini kita harus lihat dulu nih dari 2016 ke 2017 apakah dia naik atau dia turun. Nah, kita harus catat dulu nih perubahannya agar mempermudah. Yang pertama dari account receivable dia dari 60.000 ke 75.000 dia itu naik sebesar 15.000. Lalu dari account payable itu dia naik 14.000. Lalu dari income tax payable dia naik sebesar 6.000. Lalu kita buat saja si statement of cash flow menggunakan metode indirect. Tadi sudah diberitahu kalau misalkan indirect itu dia yang dimasukin ada si non cash expense-nya. Salah satu contohnya depreciation expense. Lalu kita masukin si gain jika ada, loss jika ada, lalu change atau perubahan dari current asset dan current liabilities-nya.
Nah, di sini kita masukin dulu net income-nya itu sebesar 226. Lalu di sini kita masukkan si adjust atau penyesuaiannya itu depreciation expense-nya sebesar 55.000. Ini di sini dari income statement. Lalu habis itu di sini ternyata ada loss, itu dari loss on disposal of 10 asset, dia tuh 25.000. Lalu ada tadi kita sudah menghitung ya, kalau misalkan ada current asset itu account receivable dan dia tuh increase. Kalau increase itu si current asset dia tuh kalau naik itu dia jadi hasilnya minus, menjadi negatif, yaitu 15.000. Lalu ada increase account payable, dia naik account payable, itu kan current liabilities ya, makanya dia jadi positif 14.000. Lalu ada increase income tax payable, itu 6.000. Nah, jika di total itu adjustnya itu 85.000, maka hasilnya itu adalah, kalau hasil itu harusnya harusnya itu dari si total itu adalah 26.000 dikurang sama 85.000, menghasilkan 141.000. Nah, gitu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.